Ayo, 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 Gawasi Bareng, Bawaslu Sragen, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua dan sehat selalu. Saya Luki, host podcast kali ini. Selamat datang di Posisi Podcast Literasi Demokrasi Bawaslu Kabupaten Sragen. Edisi kali ini kita akan membahas tentang seputar pendidikan pengawas partisipatif dengan tema 424 Formasi P2P. Bersama narasumber hebat, Koordinator Pencegahan Parmas dan Humas, yaitu Bapak Sumadi. Selamat sore, Pak. Selamat sore Pak Luki atau Pep Guardiola. Waduh, terserah Bapak aja, Pak. Iya ya. Yang penting kita santai ngobrol, Pak. Oke, selamat sore Pak Luki. Oke. Daripada penasaran, kita tanyakan narasumbernya langsung. Semoga pertanyaan ini mewakili sahabat Bawaslu yang ada di luar sana. Oh iya, Pak. Kenapa nih, Pak? Kok flyer kita gambarnya sepak bola ya, Pak? Apa terpengaruh sama Liga Champions semalam, Pak? Oh gitu. Baik Pak Luki, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman posisi yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di Posisi Bawaslu Kabupaten Sragen. Dalam hal ini kita bincang-bincang santai. Tadi sudah disampaikan dari Pak Luki, kenapa flyernya seperti itu. Jadi memang di flyer itu kan ada MU sama Liverpool. Dan judulnya juga terkait dengan bola, formasi 424, formasi P2P. Sebenarnya dalam sepak bola itu 424 itu kan tidak mungkin digunakan ya, atau Iya, Pak. mungkin jarang sekali digunakan. Paling ya 4-4-3 atau berapa. 3-3. Kenapa kok pakai seperti itu? Karena di akhir-akhir ini, kemarin juga baru ada Liga Champion. Ji. Tadi malam kemarin, mungkin yang fan-nya Arsenal mungkin lagi tertawa. Wah, iya, Pak. Fan-nya Atletico Madrid lagi nggak baik-baik saja. Liga Inggris juga mendekati akhir, dan kebetulan kemarin MU menang lawan Liverpool. Wah, beruntung sekali ya, Pak nih. Hanya saja ini merahnya bukan merahnya MU ya. Ini merahnya timnas. Berarti timnas melawan Bawaslu FC. Oh, boleh, Pak. Kapan-kapan. Iya. 181 ya. Oke, Pak, siap. Oke, Pak, kita langsung aja mungkin, Pak, ke pokok permasalahan nih. Apa sih, Pak, sebenarnya pendidikan pengawas partisipatif P2P dan kenapa sih program ini penting untuk masyarakat? Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita masuk P2P, kita format kenapa ada formasi dan lain sebagainya. Itu menyikapi nanti SK dari Bawaslu RI. Nah, apa itu P2P dan kenapa P2P itu penting? Jadi P2P itu adalah singkatan dari pendidikan pengawas partisipatif. Partisipatif itu bagaimana? Berarti dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sragen. Subjeknya siapa? Berarti masyarakat umum. Nah, tugasnya apa? Tugasnya itu nanti menjadi kemitraan. Jadi kader P2P itu nanti menjadi mitra dari Bawaslu untuk bersama-sama mengawasi jalannya demokrasi. Bukan hanya terkerucut pada pemilu. Demokrasi berarti yang sekarang tidak di masa Notahapeng juga ada demokrasi. Baik di semua jenjang. Ada di desa, ada di kecamatan, ada di kabupaten. Intinya demokrasi harus berjalan dengan baik di Kabupaten Sragen. Kenapa ada kegiatan P2P? Itu adalah wujud peran aktif dari masyarakat. Di masyarakat terlibat langsung, hanya saja dalam koridornya apa? Berarti dalam koridor pendidikan. Pendidikan untuk mengawasi bersama, karena ini tidak masuk pada jajaran struktural, makanya nanti namanya partisipatif, Oh, sukarela. gitu aja, Pak. Gambaran kecil seperti itu. Oh, nggih. Untuk selanjutnya, Pak ya, mengapa sih, Pak, pengawas pemilu itu tidak bisa dilakukan selain oleh dari lembaga Bawaslu itu sendiri, Pak? Oke, Pak Luki punya anak, bisa nggak diawasi Pak Luki sendiri? Bisa nggak? Tidak ya, Tidak, Pak. pasti melibatkan orang lain. Iya, ya. Contoh kalau anaknya Pak Luki sekolah, berarti yang ngawasi siapa? Bapak Ibu guru. Kalau anak Pak Luki di masyarakat, yang ngawasi siapa? Tidak mungkin Pak Luki sendiri.
pasti juga masyarakat umum ikut mengawasi. Lah, sama halnya dengan pemilu. Bawaslu dengan SDM yang terbatas, makanya perlu tambahan energi. Perlu ada yang ikut andil. Siapa? Masyarakat. Karena tidak mungkin dengan jumlah yang terbatas mengawasi lingkupnya yang sebesar ini. Apalagi kita di Kabupaten Sragen ada 20 kecamatan. Tidak mungkin diawasi, kita di kantor itu hanya sekitar 26-30 orang maksimal. Nanti ketika sudah mendekati ada ad hoc. Ad hoc itu nanti satu kecamatan hanya 3. Di desa hanya 1. Tidak mungkin satu orang mengawasi satu desa. Makanya perlu peran aktif dari masyarakat. Makanya itu nanti sebagai pilot project masuk pada kader P2P. Berarti ya kerja tugas Bawaslu itu memang berat ya Pak ternyata ya? Bisa dibilang berat, bisa dibilang ringan, tergantung dari sudut pandangnya. Kalau masyarakat pandangnya enak Pak. Sekarang tidak ada tahapan Bawaslu enak, hanya menerima gaji buta. Walaupun sebenarnya tidak. Kalau masyarakat tahu aktivitas yang ada di kantor dan tahu aktivitas dari kita, bagaimana kita ke sekolahan, bagaimana kita ke masyarakat, mungkin itu yang belum sampai informasinya sampai masyarakat. Ya mungkin lewat podcast ini orang-orang bisa tahu ya Pak. Salah satu caranya lewat podcast. Nanti salah duanya lewat konsolidasi demokrasi. Oh iya Pak, yang lagi hype kayak anak muda zaman sekarang. Iya. Makanya ini kan musimnya bola ya kita pakai seragam bola. Kita tidak pakai seragam dinas. Karena ini Liga Inggris sudah mau akhir. Champion nanti sudah mendekati final. Final ambil mana Mas Angga? Arsenal. Kalau saya banyak Arsenal, saya yang penting beda, bukan Arsenal. PSG sebenarnya nggak suka, tapi daripada Arsenal yang mendingan PSG. Iya. Berarti kayak berita semalam champion PSG menang Pak. Lah mau jago MU bang, MU gak ada nih champion. Waduh ya berat. Glory Man United, kan nggak ada. Oke Pak, kita balik ke teks selanjutnya. Ya. Oke Pak, apa saja bentuk pelanggaran pemilu yang paling sering terjadi di lingkungan masyarakat kita sekarang sih Pak? Jadi sebenarnya pelanggaran pemilu itu kan banyak terjadi. Walaupun yang kemarin tidak ada kasus pelanggaran yang seolah-olah itu sudah menjadi pembenaran di masyarakat. Karena apa? Keterbatasan dari sisi pengawasan. Satu contoh, politik uang. Politik uang itu mau dibenarkan atau disalahkan, tetap judulnya salah. Karena apa? Politik uang itu memberi sesuatu pada seseorang untuk mengarahkan. Nah, itu berarti kan tidak sesuai dengan pilihan. Orang itu milih sesuai karena ada hal sesuatu. Selain itu nanti juga di kampanye. Kampanye kan banyak juga, karena peserta kampanye yang terlibat itu masyarakat umum. Kadang terjadi hal-hal yang mungkin disadari atau tidak, itu melanggar. Contoh kadang ada yang ke sekolahan. Tempat pendidikan kan tidak boleh. Ada yang di forum di masjid, itu nggak boleh. Dan hal sebagainya. Membawa anak kecil nggak boleh. Itu kan bukan ranahnya. Itu contoh kecilnya. Pelanggaran masih banyak. Ada DPT siluman. Apalagi yang harusnya DPT orang ini tidak nyoblos di sini, tapi kadang nyoblos orang tidak dikenal. Maka itu menjadi salah satu penyebab adanya PSU. Wow gitu. Banyak ya? Banyak sih Pak. Berarti untuk tahun kemarin Sragen termasuk aman terkendali ya Pak? Sragen kemarin tidak ada hal yang memang menjadi kasus. Ada beberapa yang memang masuk di Bawaslu, tapi melalui pembahasan yang di Gakumdu, akhirnya tidak bisa dinaikkan ke tahap penyidikan. Ya, sepenting tugas Bawaslu itu ya berat ternyata ya Pak. Iya, karena eksekutor. Wah, ternyata ya. Sing melanggar sopo, sing diaturan sopo, sing kudu eksekusi sopo. Sebenarnya kan aturan itu kan ada di PKPU. Oh iya Pak, iya. Oke Pak, untuk selanjutnya nih. Bagaimana cara masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran pemilu secara benar Pak? Dugaannya satu, sebenarnya ada 2. Ada yang namanya ketika kita masuk di online, apalagi zaman sekarang itu kan sudah zamannya online ya. Iya. Ada yang namanya sigap lapor. Kita menyediakan link yang bisa diakses semua masyarakat. Bisa langsung datang di kantor Bawaslu Kabupaten Sragen. Atau nanti ketika tahapan kan ada kecamatan juga.
datang ke situ, melapor, membawa identitas, dengan membawa bukti, maka nanti pasti akan ditindaklanjuti. Gitu Baik di Pak. kecamatan maupun di jajaran yang ada di bawah. Oke. Jadi ibaratnya Bawaslu tempat curhatnya orang ya Pak ya? Iya, tempat curhatnya orang. Ya semuanya itu kan pada posisi kita itu mencegah. Iya. Mencegah lebih baik daripada mengobati kan gitu ya katanya kalau Iya orang Pak, sakit. iya. Daripada kita berobat mendingan kita jangan sakit. Iya bener. Daripada nanti menangani pelanggaran ya lebih baik jangan ada pelanggaran. Makanya harus dicegah. Oke Pak, oke. Terus Pak, apa peran pemilih pemula dalam menjaga demokrasi dan pemilu yang bermartabat Pak? Pemilih pemula berarti bisa kita artikan itu Gen Z. Kalau kita nggak tahu ya, kita itu Gen Z mungkin ya, milenium ya. Kita itu kan milenial. Kan ada beberapa tingkatan generasi. Mulai dari tua baby boomer sampai di akhir Gen Z. Kenapa itu penting? Karena nanti di pemilu 2029 itu pemilih terbesar itu adalah pemilih pemula. Semuanya adalah anak muda. Kenapa pemilih pemula itu menjadi target, menjadi sasaran utama? Karena pemilih pemula itu menjadi kita potong generasi. Yang kemarin sudah terlanjur untuk sulit dibenahi. Kita harus berangkat dari anak muda. Hal-hal positif harus kita sampaikan kepada anak muda, mana demokrasi yang baik, mana demokrasi yang tidak baik, mana pemilu yang benar, mana pemilu yang melanggar aturan. Itu harus kita sampaikan karena nanti itu menjadi secara persentase sangat besar untuk anak muda. Iya. Dan saya kira lebih enak kita menyampaikan pada generasi muda. Kalau generasi tua, ibaratnya orang tua dikasih tahu, pasti nanti akan ada jawaban-jawaban sesuai dengan kehidupannya. Kalau anak muda kan murni itu nanti edukasi. Edukasi nanti. Mungkin anak muda zaman sekarang udah melek digitalisasi kali ya? Iya. Jadi Hanya saja kita nanti mengarahkannya. Digital itu pasti tidak bisa ditinggalkan. Hanya saja digital itu digunakan untuk apa? Apakah sesuatu yang positif? Apakah negatif? Oh gitu Pak ya. Apa gue nge-game? Apa gue browsing berita? Apakah untuk literasi kan gitu? Kalau kita ya seneng game. Ya kadang saya main sih Pak. Oh. Tapi ya paling game-game kecil ya game Pak, gimana game Tetris. Zamannya saya sih Tetris Pak. Tetris. Game ular paling gitu-gitu Ya. Pak. Kan anak zaman sekarang kan beda Pak mainnya. Mobile Legend yang terkenal tuh Pak. Saya juga nggak bisa kayak ini. Oke Pak. Selanjutnya Pak, kenapa generasi muda dan pelajar menjadi sasaran utama dalam program P2P tahun 2026 Pak? Satu, karena generasi muda atau pelajar itu kan ada wadahnya. Tidak semata-mata itu ada di masyarakat. Jadi kita enak untuk mengakomodir karena satu wadahnya ada di pendidikan. Pendidikan berarti dalam hal ini ada sekolahan. Berarti cukup kita ke sekolahan, kita sudah ketemu pemilih pemula, kita sudah ketemu pelajar. Kita tinggal komunikasi, kita sudah melakukan berbagai kerjasama dengan sekolahan. Baik sekolahan negeri maupun swasta, ataupun kita sudah komunikasi dengan kampus. Dalam hal ini berarti Sragen Unisra. Kan semuanya sudah ada wadahnya. Enak kalau kita ketemu. Oh, ketemu pelajar tinggal ke sekolahan. Kalau ketemu masyarakat, sulit. Pasti ada forum-forum yasinan. Kalau kita nggak kenal, masa kita mau ke yasinan kan gitu. Kalau sekolahan kan enak. Secara kelembagaan. Iya, biar kelihatan lebih formal kali ya Pak. Iya, lebih formal, lebih fokus. Terus memang suasananya memang suasana pendidikan. Iya, berarti pas kali Pak dengan yang kita bahas hari ini Pak. Materi kita pendidikan pengawas partisipatif. Iya. Ya. Kalau di rumah kan pasti nanti megang HP, kalau di sekolah kan tidak bawa HP. Iya. Jadi otomatis ketika ada materi kan lebih fokus. Betul. Ya anak muda tuh memang harus banyak fokus Pak, ya enggak? Untuk zaman sekarang Pak. Lebih banyak fokus. Oke Pak. So, Pak, bagaimana cara membedakan informasi politik yang benar dengan hoak atau disinformasi Pak? Satu, apalagi sekarang itu kan asumsi masyarakat itu digiring hampir 50% lebih oleh media sosial. Media sosial sekarang yang ramai apa? Kaitannya dengan pemerintah. Pasti yang sekarang masuk di beranda-beranda kita ada MBG, ada Koperasi Merah Putih, pokoknya yang berita-berita nasional.
Nah, bagaimana untuk membedakan? Kalau dalam Islam itu ada yang namanya tabayun. Tabayun itu mencari tahu. Nah, kalau kita untuk tahu itu hoax atau tidak, satu, berarti kita lihat informasi itu yang mengeluarkan siapa. Itu dari portal online apa? Apakah itu dari media nasional? Apakah hanya media abal-abal? Satu itu. Yang kedua, kalau kita memungkinkan berarti kita mencari tahu atau cross-check ke sumbernya langsung. Kalau tidak ke sumbernya langsung, berarti kita langsung cari informasi terkait dengan berita itu bagaimana. Contoh ada kejadian, rumah di Karangmalang ada yang ambruk. Iya, Pak. Untuk kita tahu itu benar-benar ambruk dari mana. Untuk tahu kita benar-benar itu ada di Karangmalang bagaimana. Itu salah satunya cara kita cross-check ke lapangan. Kalau tentang pemilu Bawaslu seperti ini, cross-check langsung ke pengawasnya. Iya sih, Pak. Ya jangan sampai jadi jarimu harimaumu ya, Pak. Iya. Nah, Nanti kita harus bijak ya. Jadi sebelum kita sharing, harus kita saring. betul. Jangan-jangan kita hanya asal klik nudul pakai jari kita, yang kita share berarti sesuatu yang salah. Berarti itu akan menambahi rantai kesalahan orang lain. Iya, ya makin banyak juga nih Pak ilmu yang saya dapat dari Pak Sumadi narasumber kita yang hebat ini Pak. Oh ya. Oke Gitu. Pak. Tapi tetap MU nomor 3, Pak. Wah, saya tetap PS. Karena nomor 3 katanya kan gini. Nah, ada orang 1, ada orang 2, nomor 3 itu apa? Setan ya. Waduh, Kebetulan MU itu kan juga setan merah. waduh. Berarti kan memang posisinya nomor 3. Wah. Yang nomor 3 itu berarti setan Mas Angga. Wah. Kalau Bapak Sulaiman sih nomor berapa klasemennya ya? Ya nomor 1 loh Pak, tetap di hati ya Pak. Iya. Kostumnya kostum bola tapi mainnya nanti badminton. Mainnya badminton. Nggak apa-apa Pak, kita sharing aja Pak, karena kan biar nggak monoton Pak Iya. kita. Harus banyak variasi Pak katanya. Iya, ikut badminton apa hanya sebagai tukang foto? Kalau saya tim hura-hura Pak, hura ke sana, hura ke sini, sepenting kan senang-senang. Yang penting Pak. tidak huru-hara ya. Mas? Kalau huru-hara beda dengan hura-hura. Jangan Pak, jangan hura-hara Pak sekarang Pak. Sekalian. Oke Pak, dilanjut Pak. Apa dampak politik uang terhadap kualitas pemilu dan masa depan daerah? Gini, jadi pemimpin puncak dari demokrasi itu kan konversi dari suara menjadi kursi. Itu adalah puncak dari demokrasi. Dalam hal ini berarti kita pemilu ya. Pemilu itu intinya apa? Suara dikonversi menjadi kursi. Nah, dampak politik uang itu bagaimana? Ketika orang itu memilih dipengaruhi sesuatu, berarti dia sudah tidak melihat mana yang baik, mana yang salah. Karena dia sudah mendapatkan. Nah, dampaknya apa? Pemilih yang terpilih berarti nanti terlepas dari itu kualifikasinya berarti orang memilih bukan sesuai dengan kualifikasi, Pak. Aku milih Pak Luki. Iya Pak. Berarti kan saya tidak melihat kemampuanmu. Tapi saya memilih kamu karena kamu memberi sesuatu pada saya. Ketika kamu terpilih betul, secara kualifikasi kamu tidak baik, berarti kan untuk daerah itu berdampak apa tidak? Pasti berdampak. Berarti yang terpilih pemimpin yang tidak berkualifikasi, yang tidak mempunyai kemampuan, tapi terpilih. Itu nanti yang bahaya. Iya, jadi daerah mungkin perkembangannya lebih berkurang kali. Bisa ya, Pak, perkembangan, bisa tidak berkembang, atau mungkin bahkan bisa turun. Kalau hanya stagnan ya masih lumayan, tapi kalau turun. Nah itu ya Pak, jadi Nah, Bawaslu balik lagi kita ke Bawaslu ya Pak. iya, tergantung bukan kita ke Bawaslu sebenarnya, ya kita masyarakat semuanya. Produknya siapa? Satu, ada bupati, pilkada, ada gubernur, ada DPRD, satu, ada DPRD 2, ada DPR RI, ada DPD, ada presiden. Nah, sekarang yang duduk itu adalah hasil dari pemilu. Produknya itu semua. Nah, itu baik apa tidak ya kita kembalikan pada masyarakat. Oh iya Pak. Itu sesuai kompetensi apa tidak, karena itu yang milih sudah masyarakat. Iya kita Kan sebagai jadi apa namanya Pak, pengawas ya Pak. Iya. Harus lebih teliti mungkin untuk sana. Sebenarnya kita juga bertanggung jawab, tapi masyarakat semuanya juga bertanggung jawab. Iya. Karena itu hasil dari tidak mungkin satu suara itu menentukan. Berarti Bawaslu dan masyarakat harus bersatu ya Pak. Iya. Nah, intinya. Sama-sama kalau demokrasi berjalan dengan baik, demokrasi menjadi obrolan sehari-hari,
selalu sering dibahas, maka saya yakin kualitas demokrasi akan semakin baik. Wah, kayak ngobrol kayak gini tuh kayaknya asik, Pak. Kayaknya mungkin suasananya kapan bisa dirubah, Pak. Jam berapa ini sudah? Kayaknya Setengah- bisa di warung sambil setengah ngopi, 12. sambil ngobrol ya, Pak? Oke. Kalau saya Oke. dulu kuliah itu di warung kopi. Kopi pahit sambil rokok yang cari yang paling murah. Wah, Itu sudah ngobrolnya kemana-mana. oke, wah yang lagi hype nanti juga bisa-bisa sampai ke konsol Nasdem itu, Pak. Konsol Oh, konsolidasi demokrasi. iya, Iya, Pak. nanti kita sampai situ. Oh, Makanya kemarin kita nanti desainnya ya kita rubah. Ada yang kita ngobrol santai, ada yang kita ada di forum keagamaan. Beda-beda nanti. berarti informasi itu datangnya dari warung kopi berarti, Pak? Warung kopi. Iya. Ide juga dari warung kopi. Oke, Pak, oke. Oke, Pak, dilanjut, Pak. Seberapa penting pengawasan digital dan media sosial dalam pengawasan pemilu saat ini, Pak? Untuk yang pengawasan media sosial atau khususnya di sini digital itu sangat penting. Karena apa? Semua informasi ketika sudah masuk di ranah digital itu sudah menjadi konsumsi umum. Sudah tidak ada saringannya nanti. Nah, makanya itu perlu hal-hal ketika kita sebelum mengupload, kita sebelum men-sharing, kita harus pastikan betul apa yang kita unggah. Karena apa? Ketika sudah kita unggah, maka itu menjadi konsumsi publik. Oh iya. Ketika sudah menjadi konsumsi publik, terlepas itu benar apa salah, pasti itu tergantung respon publik. Oh ini benar, ini salah. Kita sudah tidak bisa menghandle. Itu semuanya kita sudah lepas kontrol. Kalau sudah masuk di publik. Makanya harus Jadi- betul-betul ya. Apalagi Pak Luki Humas ya. Iya sih, Pak. Memang Jadi kalau sebelum di-share memang betul-betul harus diteliti. namanya udah konsumsi publik itu ya bisa kemana-mana, Pak. Susah mengeremnya berarti untuk Susah kan? susah, Pak. Apalagi sekarang zaman Nah, digital kali ya, Pak. sekarang ibaratnya kamu di sini ada apa langsung kamu unggah, dilihat. Lihatnya kan orang bukan sekitar. Itu Satu kan nanti Indonesia. berandanya siapapun kan gitu. Iya, Pak, betul. Oh, bahkan orang yang tidak di Sragen aja tahu. Oh iya, Pak. Saya tuh lihat di flyer kita tuh kok ada 4-2-4 formasi P2P itu apa sih, Pak? Tahu ya. Formasi sepak bola atau formasi apa itu? Kalau lihat gambarnya kan memang pakai seragam ya, Iya, Pak. seragam bola. Pak Luki pakai Liverpool, saya pakai MU. Iya. Makanya ada formasi. 4-4-2, 4 tambah 4, 8 tambah 2, 10. Itu berarti kan ada 10 pemain itu kan tambah 1 kiper kan formasi sepak bola. Iya. 4-2-4 itu apa sebenarnya? Sahabat posisi, jadi perlu saya jelaskan. 4-2-4 itu sebenarnya bukan angka 4-2-4 bukan, tapi sebenarnya angka 40-20-40. Hanya saja karena di belakang kosong, kita pakai metode matematika, 0 di belakang tidak dipakai. Makanya 4-2-4. Nah, 4-2-4 itu apa? Berawal dari SK Bawaslu RI nomor 91. Bahwasanya P2P di tahun 2026 itu ada 3 skema. Skemanya apa? 40, 20, 40 pelaksanaannya. Karena P2P itu kan menjadi program nasional. Program nasional di breakdown ke masing-masing provinsi, provinsi di breakdown ke kabupaten kota. Nah, 40 itu berarti metode pertama itu 40 peserta. Tapi skemanya apa? Pakai luring. Pakai daring. Oke. 40 pakai daring, berarti kita pembelajarannya daring. Yang kedua, 20 kita luring. Karena ada efisiensi penyesuaian anggaran, pesertanya 20 tapi diundang. Kita ketemu tatap muka. Nah, skema yang ketiga itu ada 40, hybrid. Hybrid itu perpaduan antara luring, daring. Makanya 40, 20, 40. Di flyer ada 4, 2. Sebenarnya berawal dari SK dari Bawaslu RI nomor 91. Makanya di flyer itu ada 4-2-4, saya kira formasi kita main bola, Pak. Iya. Ternyata Menyerang tengahnya tidak ada, menyerang dan bertahan makanya Iya. kalau 4-2-4 ya. Ya menyerang ya bertahan, di dalamnya nggak ada pemain. Hanya 2 orang saja. Saya penting rencananya Didikan Pengas Partisipasi sukses ya, Pak ya. Ya, amin. Itu nanti di tahun 2026 ini. Oke, Pak. Insya Allah kita eksekusi. Oke, Pak. Lanjut nih, Pak. Bagaimana sih, Pak,
cara membangun keberanian masyarakat untuk melapor tanpa takut diintimidasi? Sebenarnya itu secara teori mudah, tapi secara prakteknya yang itu nanti sangat sulit. Karena apa? Melapor itu butuh keberanian. Apalagi yang kita laporkan orang itu sudah kenal. Orang itu sudah, orang itu dekat dengan kita. Nah, salah satunya bagaimana ketika kita melapor, ya kita memang harus berani. Satu, tabir yang menutupi kita, enak, nggak enak, ewoh, pekewoh, itu ya memang harus kita tutup. Kita tidak menghiraukan itu. Tapi dengan ketika kita sudah melapor, data itu memang benar-benar valid. Contoh, kamu rumahnya berdampingan dengan saya. Jadi kadang persepsi orang melapor itu atas dasar kebencian. Itu yang memang sulit untuk kita jelaskan pada masyarakat. Melapor itu bukan karena kebencian, tapi memang orang itu memang benar-benar sadar demokrasi ini memang harus berjalan sesuai dengan realnya. Kan gitu, Pak. Contoh kayak jenengan madul ini rak lapor ya. Iya, iya. Jadi wong tukang madul, tukang lapor itu kan kesannya negatif. Ya itu ya memang susah untuk dirubah di masyarakat. Berani, harus berani. Ya, tapi di dalam masyarakat orang Jawa ya, Pak, Ya. unggah-ungguh itu kan ada kata pekewuh itu loh, Pak. Nah, Susahnya kan makanya ada ewoh pekewoh itu sebenarnya bagus itu karena itu menjadi identitas, ya. Tapi itu juga kadang menjadi penghambat. Contoh arek usul gak penak. Sungkan, perkewo. Lah, karena sungkan perkewo itu kadang menjadi penghalang orang itu untuk maju. Walaupun tidak menyalahkan loh ya, iya, iya. tidak menyalahkan. Tapi satu sudut pandang kadang itu malah mengganggu, penghambat. Berarti intinya kalau sudah ada terbukti yang kuat, bukti-bukti yang kuat, bahwa kita langsung lapor aja ke Bawaslu ya, Pak, ya? Iya, silahkan. Hmm, Jadi memang harapannya itu masyarakat untuk lebih berani. oke, oke. Pasti kan ada langkah-langkahnya sebelum melapor. Iya, Pak, iya, iya. Langkah-langkahnya apa? Ada pendekatan preventif. Hmm, Oh, mungkin diingatkan, jangan. Itu kan mencegah. Kalau sudah masuk pada lapor, kalau memang sudah benar-benar tidak bisa diingatkan. Kan? iya, oke, oke, Pak, oke. Kan lebih baik mencegah dulu. Oke, Pak, selanjutnya, Pak. Apa tantangan terbesar Bawaslu dalam mengajak masyarakat ikut mengawasi pemilu, Pak? Tantangannya sebenarnya besar, Pak. Saya membayangkan sebelum saya masuk di Bawaslu. Jadi awal-awalnya saya masuk di Bawaslu sebenarnya flashback ya, flashback. Ketika ada orang tanya ke saya, Pak kerja di mana di Bawaslu? Orang itu tidak tahu Bawaslu itu apa. Karena di masyarakat, penyelenggara pemilu itu yang tahu hanya KPU. Entah itu semua kegiatan yang ada di pemilu, pokoknya tahunya KPU. Padahal penyelenggara pemilu itu ada 3. Ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Nah, mulai dari saya masuk, termasuk itu motivasi saya untuk masuk di Bawaslu. Waktu dulu di seleksi, saya membuat video, target saya memang untuk mengenalkan Bawaslu lebih ke masyarakat. Buktinya, walaupun persentasenya seberapa, kita sekarang sudah banyak dikenal. Jadi, Bawaslu semakin dikenal di masyarakat, otomatis Bawaslu akan semakin dikenal apa tugas-tugasnya dalam pemilu. Tantangannya itu, Pak. Kita belum dikenal. Yang kedua, kita itu bukan penyelenggara teknis ya, kita pengawasan. Tapi semua permasalahan itu pasti larinya di Bawaslu. Semua pelanggaran dan lain. Berarti Bapak Sumadi punya sejarah panjang ya, Pak, di Bawaslu ini? Ya, karena dulu Iya. saya dari Panwascam. Oh, Panwascam, kita tahu di masyarakat seperti apa. Bawaslu itu di masyarakat seperti apa, sudah kenal apa belum. Kalau kita turun kan pasti kita perkenalan kan, iya betul, betul. perkenalan. Apalagi bersinggungan sama masyarakat langsung ya, Pak? Iya, Lebih susah kalau rumit. di kecamatan kan ibaratnya coklat, seperti itu kan langsung turun. Verifikasi faktual partai politik, kita kan turun langsung. Berarti ya Bapak Sumadi ini ya ibaratnya udah terkenal ya, Pak, sekarang ya? Kalau terkenal sih enggak. Kalau mungkin ada yang kenal ya. Biar saya tambah tahu mungkin, Pak, Oke. tentang P2P itu apa, Pak, mungkin Iya. ya. Terus bagaimana pelajar atau anggota pramuka Saka Adiasta Pemilu bisa terlibat aktif setelah mengikuti P2P, Pak? Ini
Jadi untuk 2026 P2P memang kita fokuskan pada teman-teman yang ada di kepanduan. Dalam hari ini pelajar ya, ada di kepanduan. Berarti dalam hal ini kepanduan itu berarti pramuka. Kita semuanya tahu bahwa Bawaslu itu juga mempunyai satu mitra yang mana itu menjadi produk dari Bawaslu dan kepanduan. Namanya Saka Adiasta. Nah, di 2026 untuk peserta P2P yang 40 orang ini ya. 40 orang itu nanti semuanya berasal dari pramuka. Harapannya nanti P2P juga kita rajut, setelah itu nanti ada kegiatan Saka Adiasta. Saka Adiasta nanti di dalamnya ada berbagai macam metode pelatihan. Nanti ada yang dari pencegahan, ada yang dari HPS, ada yang dari PP penanganan pelanggaran, ada yang nanti penguatan SDM. Itu nanti di Saka pelatihan rutinnya. Makanya kita ambil peserta P2P itu untuk Saka sekaligus sebagai penguatan teman-teman yang ada di kepanduan. Wah, berarti ya banyak sekali ya Pak dari kegiatan Ya, Bawaslu. nanti jadi panitia aja nanti karena pesertanya kan nanti dari SMA. Wah, berarti ya Ya. Gen-Z ya Pak. Nah, Sekarang nanti kamu akan tahu saya ini masih muda apa tua. waduh Pak. Kalau kita kumpulkan dengan anak sekolah pasti nanti kita akan berkaca. Waduh, repot tuh gitu Pak. Nah, kalau kamu masih muda ya berarti nanti temenmu siapa. Wah, jangan deh Pak. Kalau kumpulnya teman-teman yang ASN dan sebagainya mungkin kita masih merasa muda. Waduh. Karena kumpulan kita generasinya memang seimbang. Tapi kalau kita kumpul dengan anak sekolah, aku ki jen apa wis tua ya. Wah, Ki candane awake dhewe. takutnya gini Pak nanti Pak, apa namanya Pak? Apa namanya raganya tua tapi hatinya tetap muda kan ya repot nanti Pak. Itu kan kamu. Waduh, jangan ya udah. Sudah Pak. Yang penting nanti kalau jadi panitia diawasi Mas Brian ya. Pokoknya gerak-geriknya itu selalu mencurigakan. Waduh. Pokoknya bagian belakang aja nanti nggak usah ditaruh di depan aja nanti. Berarti saya tim penjaring aja Pak ya. Ya, jangan tukang foto ya. Iya. Karena nanti kalau foto pasti di zoom Iya. gitu nanti. Nanti di belakang foto nanti Mas Brian aja. Nanti saya dimasukin tim kasih sayang aja Pak. Nah. Iya. Tim kopi apa tim teh lah terus. Oke Pak. Udah waktunya pertanyaan yang terakhir nih Pak. Weh, sudah terakhir. Iya Pak. Ya maksudnya sih masih panjang, banyak pertanyaan lagi banyak yang saya mau tanyakan. Nanti malam nanti. Saya di WA kalau mau ngopi. Siap Pak, siap. Nanti saya siapa tahu dapat gratisan walaupun kopi secangkir yang tidak pakai gula. Oh waduh, itu malah sedep malah Pak. Pahitnya bisa sampai pagi rasanya. Oke. Oke Pak, untuk pertanyaan terakhir nih. Menjelang pemilu 2029, seperti apa harapan terhadap generasi muda dalam menjaga demokrasi Indonesia, Pak? Menjelang 2029 berarti 2029 itu adalah pemilu nasional. Kalau nanti sesuai dengan rancangan undang-undang pemilu yang baru. Nah, ketika itu nanti masuk 2029, siapa yang harus aktif? Kita semua. Aktif itu bagaimana? Satu, sebagai kita menjadi warga negara, berarti nanti menggunakan hak pilihnya. Yang kedua, kita sebagai masyarakat, berarti kita harus memastikan betul demokrasi dalam pemilu itu nanti berjalan sesuai dengan realnya. Caranya bagaimana? Yaitu kita menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik berarti menggunakan hak pilih, mengawasi, memastikan, kalau dalam hal ini berarti pengawasan partisipatif, kalau dari sisi Bawaslu, kalau dari KPU yang menjadi pemilih, kan menjadi pemilih ya, kalau yang anak muda berarti pemilih pemula. Terus yang selanjutnya, anak muda jangan apatis terhadap pemilu. Karena yang akan datang, yang akan mengisi orang-orang nanti yang sudah tidak duduk di tempat sekarang menjadi punya kebijakan, pasti nanti adalah teman-teman yang masih muda. Jadi jangan apatis, cari tahu terus, diupdate terus pengetahuan kita tentang demokrasi, pemilu nasional nanti formatnya seperti apa, di medsos semuanya sudah ada. Anak muda harus berani beda dengan yang lain. Yang lain main game, kita harus membaca. Yang lain tidur, kita juga harus masih menambah literasi kita. Anak muda kuncinya harus beda dengan yang lain dalam hal positif, jangan negatifnya. Oke Pak. Wah, ini pesan dan kesannya sangat mendalam sekali dari
narasumber kita Pak Sumadi. Pokoknya Pak kayaknya ini udah di ujung pertanyaan sudah terakhir Oh, tadi, sudah Pak. terakhir ya? Iya. Kapan-kapan Sebenarnya kita lanjut lagi. oke, Pak. Ini banyak yang mau saya tanyakan, tapi waktu juga yang harus memisahkan kita, Pak, kayaknya. Oke, berarti nanti ada jilid 2 ya. Oke, Pak, Mendekati siap. final Liga Champions. Oke, Pak. Kita tunggu ya tanggal mainnya, jadwalnya. Kita Oke. siapkan, Pak. Oh iya, Pak. Untuk sesi terakhir ini, Pak. Ada kesan dan pesan, Pak, untuk generasi muda kita dan yang lainnya. Boleh Pak Sumadi sampaikan? Terima kasih untuk seluruh masyarakat Sragen secara umum, khususnya generasi muda. Dalam hal ini berarti Gen Z atau pemilih pemula. Dari saya, selamat datang di Bawaslu, sampai jumpa, sampai ketemu nanti di masing-masing sekolahan. Kita akan mencoba breakdown, kita nanti akan ketemu di sekolahan masing-masing. Dengan tujuan apa? Kita akan sharing tentang demokrasi, kita akan mendampingi pemilihan ketua OSIS secara demokratis bagaimana, kita akan sharing bersama, berbagi ilmu, bukan kita menggurui, tapi kita sharing bersama. Sragen ada di tangan anak muda, 2029 menentukan masa depan bangsa. Jangan apatis, harus kita kritis, harus kita lebih melek pada demokrasi. Terima kasih. Oke, sampun Pak. Oke Pak. Demikian episode kali ini membahas seputar pendidikan pengulas partisipatif dengan tema 424 formasi P2P. Bersama narasumber hebat kita, terima kasih kepada Bapak Sumadi. Sama-sama, Pak Luki, bisa dilanjut nanti di lain Oke, Pak. kesempatan ya. Ternyata ilmunya Pak Sumadi itu sangat dalam sekali, Pak. Kapan-kapan nanti saya korek lebih dalam. Kenapa kok pakai peci? Karena biar tidak dikira Pep Guardiola, Waduh, pelatih Man City. jangan tuh Pak. Oke Pak, semoga bermanfaat bagi sahabat Amin, Bawaslu amin, semua, Pak. amin. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Saya Luki, host podcast kali ini, dan teman-teman saya yang di belakang layar. Ada Mas Angga, Mas Brian, Pak Didi, dan Pak Kasubag saya, Pak Gelar. Terima kasih atas support-nya. Terima kasih semua. Undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.